kasih kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penyuluhan dari kami. Kami mahasiswa dari Yayasan Konsulte. Tujuan kami di sini kami memberikan materi penyuluhan tentang hipertensi. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami ke pemateri. Baik, Bapak Mama, mungkin Bapak Mama pernah mendengarkan kata hipertensi atau tekanan darah tinggi? Pernah. Jadi sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai hipertensi, di mana tekanan darah itu lebih dari 140 mmHg itu untuk sistoliknya. Lalu untuk diastoliknya itu lebih dari 90 mmHg. Nah, darah tinggi ini bisa disebut juga silent treatment. Kenapa disebut silent killer? Karena hipertensi ini bisa membunuh tanpa tanda dan gejala. Jadi itu definisi singkat terkait dengan hipertensi. Jadi kira-kira faktor risiko apa saja yang dapat mempengaruhi hipertensi ini? Yang pertama itu ada dua. Yang pertama ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Di mana yang tidak dapat dimodifikasi di sini ada umur, lalu ada faktor keturunan, lalu yang ketiga ada jenis kelamin. Di mana faktor ketiga ini tidak dapat dimodifikasi karena itu sudah dari sananya. Lalu yang untuk dapat dimodifikasi di sini ada obesitas, lalu pola aktivitas yang tidak teratur, lalu pola kehidupan yang tidak teratur seperti merokok, meminum alkohol, itu dapat kita modifikasi. Dan juga untuk pola makanan yang kita konsumsi secara tidak teratur, itu dapat dimodifikasi. Lalu yang berikut dari beberapa faktor risiko hipertensi ini, bagaimana cara kita untuk mengatur supaya hipertensi ini kita dapat mencegah sejak dini. Yang pertama ada cerdik. Yang pertama C itu silakan. Ada cerdik, ya ada cerdik. C, kita harus cek batas normal kadar darah tinggi kita, di mana kita wajib mengecek tekanan darah kita setiap minggunya di pusat kesehatan, misalnya seperti puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Lalu ada E, enyahkan asap rokok dan juga alkohol. Kita harus melakukan ini kenapa? Karena ini faktor tadi salah satunya dapat dimodifikasi. Jadi caranya itu kita nyalakan juga asap rokoknya. Lalu ada R. R di sini rajin berolahraga dan juga rajin untuk mengatur pola makan kita. Lalu ada D. D di sini diet teratur, di mana diet di sini kita harus mengurangi yang namanya garam. Lalu setelah mengurangi garam, kita harus mengurangi lemak. Lalu yang berikut kita harus diet dengan tinggi serat dan juga tinggi nutrisi, di mana kita harus mengatur pola makan kita setiap hari. Lalu ada I. I itu istirahat yang cukup, di mana ketika kita sudah terkena hipertensi, kita harus yang namanya diiringi dengan obat-obatan, tapi juga kita harus melakukan istirahat yang cukup. Lalu yang berikut K, low stres, di mana orang yang hipertensi itu mereka cenderung sekali kambuh ketika stres mereka meninggi. Maka di sini kita harus melakukan low stres. Dengan cara apa? Misalnya terapi musik, meditasi dan lain sebagainya. Lalu yang berikut tips dari kami untuk mencegah hipertensi agar tidak kembali lagi. Ada yang namanya ini ya, cek kesehatan secara rutin seperti yang tadi saya jelaskan. Agar apa? Agar tidak terjadi komplikasi. Nah, komplikasi di sini ada 3. Yang pertama ada gagal jantung, ada stroke dan juga ada jantung koroner. Maka Bapak Ibu sekalian, kita jangan menganggap remeh bahwa hipertensi ini ya bisa dicegah kapan-kapan sajalah. Jangan ya. Kalau misalnya kita sudah menemukan beberapa gejala-gejala yang seperti saya sudah sebutkan, maka segera kita untuk mengecek komplikasi dari hipertensi ini tadi. Oke,
Sekian saja penyuluhan dari kami. Untuk waktu berikutnya saya serahkan ke moderator. Jika ingin bertanya, silakan mengajukan tangan. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita telah mendengarkan materi dari kakak kita. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah kami paparkan tadi. Saya ingin bertanya, apakah hipertensi itu bisa disebabkan oleh alkohol dengan merokok? Karena sepengetahuan kami selama ini kan hipertensi itu disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dengan memakan makanan yang mengandung banyak lemak. Oke, baik, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi tadi kan sebelumnya. Oke, saya lanjutkan jawabannya tadi. Kenapa alkohol dan juga merokok itu dapat menyebabkan hipertensi? Bukan hanya saja dari faktor pola makan kita atau makanan kita yang tidak teratur. Ya karena di dalam kandungan alkohol dan juga dalam kandungan alkohol dan juga rokok ini terkandung zat-zat yang dapat memicu otak kita berkontraksi sehingga ketika tekanan darah itu tidak stabil, maka itu sangat menjadi faktor pencetus untuk terjadinya hipertensi. Zat-zat apa sih yang ada? Ada zat kortisol dan juga karbon dioksida. Di mana zat ini ketika masuk ke otak, ketika kita punya tanda dan gejala mengalami hipertensi, maka itu akan mudah sekali terkena hipertensi dengan cara apa? Dengan cara silent killer tadi, karena tanpa tanda dan gejala. Walaupun kita sudah was-was terhadap hal ini, maka hipertensi menyerang kita ketika kita lengah dengan merokok dan alkohol tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah? Apakah sudah terima dengan jawabannya? Baik, terima kasih kakak. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau memang dilihat, maksudnya saya berbicara ini bukan dari segi teori atau materinya, berdasarkan fakta atau yang saya rasakan dan lihat. Nah, kebetulan bapak kandung saya sendiri itu pemabuk, peminum dan perokok. Nah, tetapi kenapa pada posisi dia ini dia tidak merasakan hipertensi? Kalau dipikir pakai logikanya saya, otomatis antara materi dan kenyataan itu sangat bertentangan. Oke. Sebelumnya Bapak sudah pernah sering cek tekanan darahnya? Iya, setiap kalau ada, kebetulan kami juga ada keluarga perawat, setiap tensi atau apa tidak pernah dapat tekanan darah tinggi. Oke, jadi kalau seperti itu kasusnya tadi, bisa saja ketika Bapak sering meminum alkohol tadi, bisa saja akan berpotensi dia akan mengalami hipertensi. Ketika apa? Ketika dia sering terus-menerus mengkonsumsi alkohol, terus tidak ada tanda dan gejala, terus ada satu momen kita lengah untuk memeriksa kesehatan, memeriksa dia punya tekanan darah, bisa saja itu. Mungkin saat ini Bapak belum terkena karena mungkin dia punya pola makan yang masih teratur dan masih terjaga ya, terus pola istirahatnya masih cukup, bisa saja seperti itu. Bagaimana? Sudah terima dengan jawabannya? Oke, baik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Juga silahkan, Kak. Jadi jawabannya, mengapa hipertensi itu rentan dialami oleh orang yang berusia lanjut? Lansia. Oke, jadi begini adik-adik, seiring bertambahnya usia itu misalnya lansia atau seiring bertambahnya usia organ di dalam tubuh misalnya saraf dalam tubuh itu misalnya kita bertambah usia dalam saraf itu memiliki kekebalan dalam tubuh itu jadi darah itu susah untuk dia juga mengalami pembekuan juga jantung susah untuk memompa. Baik, sedikit saya tambahkan. Karena usia sudah semakin lanjut, itu pembuluh darah untuk orang yang usia lanjut dia itu semakin melebar. Nah,
ketika pembuluh darahnya sudah semakin melebar, ditambah lagi mereka tuh kurang ini menjaga pola makan, kurang istirahat, dan juga kurang olahraga, dan juga kurang melakukan berbagai hal yang ini penting bagi kesehatan, itu sangat berisiko mengalami hipertensi. Karena disitulah ketika darah memompa, tekanan darah semakin meningkat, disitulah terjadi hipertensi, dan itu tuh terjadinya di atas normal. Bagaimana sudah terima dengan jawabannya? Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, baik. Sekarang kami bertanya kembali ke adik-adik karena tadi kami telah memaparkan materi berkaitan di pencegahannya tadi. Saya bertanya kembali untuk cara pencegahan supaya tidak terjadi hipertensi itu bagaimana? Oke, salah satunya? Yang pertama C. Berolahraga. C. Diet secara teratur. I. Istirahat yang cukup. Dan K. Pola stres. Oke, bagus. Terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Oke, baik. Terima kasih karena penyuluhan kami sudah selesai. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Terima kasih.